Baik, jadi ini udah pukul 14 siang. Mungkin untuk kepada semua peserta, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah mendaftarkan diri di acara seminar kita pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis, kepada Bapak Hanafi, Bapak Sigit, dan juga Dr. Daniel atas kehadirannya pada seminar kita pada hari ini, dan juga kepada semua pengurus PTPI, terutama Prof. Eko. Terima kasih banyak karena telah berhadir. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Prof untuk memberikan sedikit pembukaan untuk acara kita pada hari ini. Kepada Prof, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mohon izin semuanya. Saya akan share screen. Mbak Nisa, apakah sudah terlihat screen saya? Ya, sudah Prof. Sudah, Prof. Oke, saya hide dulu yang bagian Zoom-nya ini supaya nggak itu mengganggu. Bentar. Kenapa nggak mau Zoom? Oke. Oke, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, oke, Namo Buddhaya, dan oke, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sampai bertemu lagi dalam acara seminar rutin PTPI yang kali ini adalah yang ke-11 ya. Jadi oke, selalu mengingatkan dalam ya slogan saya, ingat Smart Hospital, ingat PTPI. Jadi hari ini 11 Desember 2020 Republik Indonesia ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hanafi dari Vaskes ataupun Fasyankes. Kemudian juga dari Bapeten ya, Bapak Mukhlisin yang mewakili hari ini. Kemudian kawan-kawan dari IAKMI, kemudian Persi dan Ikesindo yang terus-menerus mendukung kita. Serta kasih dan juga PT Jasira Utama. Serta tidak lupa juga kepada pihak lainnya yang turut berkontribusi, tentunya para pengurus, kemudian para panitia, dan juga para peserta sekalian. Jadi terima kasih saya ucapkan. Dan peserta sekalian. Jadi sebenarnya hari ini kita fokus kepada perencanaan tentu sekalian. Jadi sebenarnya hal ini kan sarana dan prasarana PMSK 24 ya tentang radiologi. Jadi itu sangat berkaitan. Dan tadi Mbak Nisa juga sudah memberikan sedikit tentang rundown acara bahwa hari ini kita akan dibuka ataupun diantarkan acara kita oleh Insinyur Hanafi, kemudian dan diantarkan acara Kabupaten Pak Mukhlisin, dilanjutkan oleh para expert baik. Jadi hari ini kita sudah pada yang ke-11 ya. Mudah-mudahan masih ada satu, tapi kalau tidak ya kita lanjutkan tahun depan karena mungkin akhir tahun sudah agak sibuk, tapi nanti kita akan putuskan dalam rapat selanjutnya apakah kita akan melakukan lagi satu seminar di tahun ini. Jadi ada beberapa yang sudah dalam pipeline kami, yaitu tentang prasarana ruang radioterapi serta manajemen air. Nanti kami akan informasikan kembali. Kemudian juga selalu saya ingatkan kembali bahwa selain seminar kita juga mengadakan workshop. Jadi jadi tahun ini kita baru bisa satu melaksanakannya, yaitu workshop master plan untuk pembangunan sistem fisik maya rumah sakit. Harapannya tahun depan kita paling tidak ada dua, yaitu tentang master plan pembangunan dan detail engineering design dari sarana dan prasarana PTPI Concern, yaitu bagaimana mewujudkan smart hospital di Indonesia. Kemudian yang lain saya juga ingin mengupdate tentang aplikasi Sehat RI dan Smart RS yang merupakan beberapa aplikasi utama yang dikembangkan oleh anggota PTPI untuk selanjutnya bisa digunakan secara meluas dan ini adalah nanti merupakan pintu masuk untuk menuju ke Smart Hospital
dan bisa terkoneksi ke berbagai macam institusi. Jadi kita akan mencoba ya prasarana dan sarana yang ada itu kita lakukan otomatisasi ataupun kita sambung menggunakan IoT sehingga apa saja yang ada di rumah sakit bisa terhubung dan akhirnya smart hospital bisa kita realisasikan. Termasuk juga nantinya tentang imaging ataupun CT scan, MRI akan terhubung dalam sistem ini juga. Jadi sistem yang kami buat sekarang ini misalnya Smart RS untuk aset dan listrik ya sudah ada prototipenya, mungkin sebentar lagi kita akan uji coba dan akan kita teruskan. Selain itu juga Sehat RI kita akan teruskan. Jadi kalau Smart RS merupakan aplikasi yang berfokus kepada pasien, nanti kalau Sehat RI merupakan aplikasi yang berfokus kepada staff ya. Meskipun demikian kedua-duanya adalah untuk menjaga keberlanjutan institusi. Nah, ini adalah display ataupun dashboard untuk websitenya ya kalau yang sudah masuk. Kemudian beberapa minggu lalu kita sudah berhasil untuk memasukkan Sehat RI ini ke dalam Google Play. Jadi baik itu Sehat RI individu maupun institusi bisa di-download dari Google Play. Jadi lebih mudah dan security-nya tentunya sudah lebih tinggi lagi. Jadi memang karena gratis ya minta maaf kalau agak lambat tapi step by step kita lakukan dengan baik. Jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu download sudah versi 2 sejak tanggal 30 September kita 1.0, kemudian minggu kedua kita 1.5, kemudian di akhir November 1.9 dan alhamdulillah pada sekarang ini kita sudah masuk ke 2.0. Dan ini akan kita teruskan sehingga 2021 kita akan masuk ke versi 3.0. Jadi sekarang ini sudah ada 72 rumah sakit yang tergabung, 3 klinik, kemudian 30 industri penunjang dan 8 perguruan tinggi. Sebetulnya ada juga dinas dan yang lain, tapi saya belum masukkan ke sini. Kemudian minggu yang lalu juga sebagai informasi kita memperkenalkan aplikasi Sehat RI ini ke ASEAN karena kita harapkan ini nanti akan juga menjadi aplikasi untuk orang-orang dari Asia Tenggara yang ingin menjaga kesehatan dan ingin masuk ke Indonesia, kita harapkan nanti menggunakan ini. Ataupun orang Indonesia yang mau keluar, juga akan menggunakan sistem ini. Jadi kita sudah bicara dengan 9 negara, ya, bersama dengan Sekretariat ASEAN pada minggu lalu. Jadi dalam pertemuan rektor-rektor dari seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Nah ini yang kemudian kita akan teruskan supaya Sehat RI ini di tingkat ASEAN menjadi Great ASEAN. Nah, ini tentunya pintu masuk bagi Indonesia untuk ke ASEAN dan pintu masuk ASEAN untuk ke Indonesia. Ya. Jadi, ini adalah yang untuk ASEAN kita sudah siap dalam versi bahasa Inggris misalnya. Kemudian, yang lain ya bahwa Perkumpulan Teknik Rumah Sakit Indonesia akan mempunyai 2 tool utama, yaitu Sehat RI dan Smart RS. Jadi, Perkumpulan Teknik Rumah Sakit Indonesia akan mencoba membuat database rumah sakit, kemudian industri penunjang, kemudian kementerian, dinas dan universitas yang berkaitan dan juga ahli-ahlinya baik itu dokter, insinyur, ekonom dan seterusnya. Jadi apa yang kami lakukan tentunya adalah melakukan penilaian, melakukan smartisasi, kemudian melakukan sertifikasi untuk fasilitas kesehatan. Jadi kita dorong terus-menerus tentunya bersama dengan berbagai stakeholder. Tidak harus kami yang melaksanakan, tetapi harapannya adalah industri-industri yang ada bisa bergabung dengan kami untuk melakukan realisasi ataupun implementasi Smart RS ataupun Smart Hospital. Jadi tujuannya tentunya supaya rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lain adalah selamat, bermanfaat, bermutu, aman, mereka baru ada tambahan lagi ramah lingkungan dan terjangkau. Jadi tentunya ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Kesehatan ataupun Undang-Undang rumah sakit. Dan yang lain tentunya kita ingin terus mendorong industri baik itu dalam negeri maupun yang sekarang dalam transisi untuk menuju dalam negeri supaya juga smart dan berkelanjutan. Dan sumber daya yang ada kompeten, bermanfaat dan inovatif. Serta beberapa kebijakan ataupun hal-hal yang dikembangkan oleh kementerian, badan, dinas, ataupun universitas ini adalah bermutu dan tepat sasaran. Ini adalah beberapa program yang terus akan kami jalankan. Ya. Jadi selanjutnya kami juga membuka keanggotaan. Jadi sekarang ini kami terus membuka
keanggotaan, tetapi belum kami resmikan karena kami juga sedang dalam proses transisi untuk menjadi organisasi yang lebih baik. Jadi agak lambat sedikit, tetapi kita akan terus bergerak. Jadi di sini ada beberapa tipe keanggotaan, yaitu anggota perorangan, kemudian anggota institusi industri, penunjang kesehatan, dan anggota institusi fasilitas kesehatan. Jadi kalau yang anggota institusi fasilitas kesehatan tentunya rumah sakit dan Vaskes. Harapannya ke depan rumah sakit atau Vaskes itu tersertifikasi SMART, yaitu safe, green, dan efektif. Kemudian untuk perusahaan kita harapkan nanti lab uji, manufaktur Sarpras, Alkes, distributor Sarpras, itu juga masuk dalam keanggotaan ini. Serta perorangan tentunya kita buka yang belum menjadi ahli teknik, mungkin bisa menjadi anggota muda, biasa, aktif maupun kehormatan. Nah, selanjutnya untuk yang teknik tentunya harus tersertifikasi, mulai dari ahli teknik pertama sampai dengan ahli teknik kepala. Dan ada, mungkin yang tahun depan akan kita jalankan adalah bagaimana kita mensertifikasi manajer fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah beberapa program yang sedang kami coba lihat kembali. Jadi untuk langkah selanjutnya, jadi akhir dari bahan saya ini, ya bagi yang belum mendaftar, baik itu institusi ataupun diri sendiri, silahkan mendaftar sebagai anggota SEAT RI, ya. Karena ke depan kita akan terus kembangkan ya pelan-pelan kita kembangkan karena ini memang milik kita bersama supaya nanti bisa dimanfaatkan. Tapi saya juga minta maaf bila masih ada kekurangan sana sini belum bisa digunakan dan seterusnya. Tapi insya Allah tim R&D akan terus bergerak. Kemudian bagi institusi yang berminat juga bisa ikut sosialisasi SEAT RI yang diselenggarakan bahkan setiap hari Senin sampai Jumat pada 2 jam ini. Kemudian kami mengharapkan juga seluruh peserta terus mengikuti program PTPI, baik itu seminar, workshop, pengumpulan data, penilaian, perumusan, dan juga publikasi. Nah tentunya bagi yang sudah mendapat pengetahuan, silahkan untuk diimplementasikan itu pengetahuan ataupun sistem yang kami kembangkan di institusi masing-masing. Jadi demikian, saya berharap semoga kita semua masih tetap aktif dalam berbagai kegiatan inovatif di PTPI. Selanjutnya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan selamat mengikuti seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu lagi di akhir acara. Demikian, saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan, Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Prof. Eko Supriyanto karena telah memberikan sedikit kata sambutan dan juga pembukaan acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara berikutnya, yaitu kata pengantar oleh Insinyur Hanafi. Jadi mungkin di sini akan sedikit saya bacakan tentang CV dari Insinyur Hanafi. Jadi Insinyur Hanafi adalah kelahiran di Jakarta 10 Maret 1963. Beliau menamatkan S1-nya di Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November, dan melanjutkan S2 di Teknik Elektro, Universitas Indonesia. Untuk pengalaman, pada tahun 2010 sampai tahun 2012, merupakan Kepala Seksi Standarisasi Sarana Prasarana Kesehatan. Dan dari tahun 2012 sampai tahun 2000 dan pada tahun 2012 beliau juga kasih standarisasi Bina Pelayanan Radiologi. Dari tahun 2012 sampai 2016 merupakan Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik. Dan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang beliau merupakan Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya di Fasyankes. Baik, mungkin itu sedikit CV dari Pak Hanafi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Hanafi untuk memberikan sedikit kata pengantar. Kepada Bapak Hanafi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Prof. Eko sebagai Presiden PTPI. Mungkin saya cukup lama juga kenal dengan beliau, karena kebetulan ikut juga proses-proses diskusi pada saat kita membidangi PTPI, Pak ya. Jadi mungkin tidak asing lagi bagi saya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin ini menyampaikan sambutan dari Pak Dirjen ya. Karena pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen bahwa beliau tidak bisa membuka acara ini karena ada kesibukan lain, dan rencananya akan disampaikan oleh Pak Direktur Fasyankes, Bapak Andi, tetapi beliau juga sedang mendampingi Pak Menteri Kesehatan hari ini untuk meresmikan
LPFK di Solo. Jadi beliau menugaskan saya. Bapak Ibu sekalian, narasumber dan juga para peserta, saya mungkin hanya membacakan saja ya sifatnya. Nanti mungkin untuk diskusinya barangkali oleh tim dari narasumber lain ya yang mungkin lebih banyak bicara soal teknis. Mohon izin di-share dulu itunya. Baiklah, saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian ya sambutan dari Pak Dirjen. Yang kami hormati Ketua dan anggota Asosiasi PTPI, para narasumber, dan Bapak Ibu peserta pertemuan seminar online Master Plan Rumah Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara online pada acara seminar online Master Plan Rumah Sakit pada hari yang berbahagia ini. Saya menyambut baik kegiatan ini, utamanya adalah membantu manajemen rumah sakit dalam melakukan perencanaan dan pengembangan master plan secara khusus dalam pelayanan radiologi klinik, ya khususnya untuk CT scan dan MRI. Karena sebagaimana kita ketahui, kedua modalitas ini sangat syarat dengan teknologi, ya umumnya adalah teknologi canggih, dan memiliki nilai investasi yang tidak kecil, sehingga seyogyanya aspek tidak hanya kebutuhan pelayanan dan biaya, tetapi juga tentang kesiapan rumah sakit dalam mengoperasionalkan maupun melakukan perawatan sehingga usia alat dapat mencapai usia yang optimal sesuai dengan life cycle alat. Tentu saja dari bidang kesehatan memiliki keterbatasan, ya kami dari bidang kesehatan memiliki keterbatasan dalam penguasaan ilmu engineering ya atau keteknikan dalam maka dari itu keterlibatan dan kepedulian dari PTPI dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pertemuan ini akan sangat membantu pengelola rumah sakit untuk merencanakan teknis sarana prasarana ruang CT scan dan MRI ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit ini memiliki karakteristik padat modal, padat teknologi, dan juga padat tenaga. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan suatu perencanaan yang baik, dimulai dari kajian kelayakan suatu rumah sakit akan didirikan, atau pengembangan suatu layanan unggulan baru tertentu di rumah sakit existing. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, ya, bahwa aspek pemenuhan dan kesiapan administrasi dan teknis dari rumah sakit telah tertuang jelas, mulai dari pemilihan lokasi, pemenuhan teknis bangunan dan prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Kesemuanya itu membentuk kompetensi pelayanan suatu rumah sakit yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan terwujudnya patient safety. Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit dimaksud, pengaturan terkait bangunan dan prasarana ruang radiologi, CT scan, dan MRI telah dijabarkan lebih teknis dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kemudian ada lagi Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis, bangunan, dan prasarana rumah sakit, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Ketiga Permenkes ini saling melengkapi, berisikan norma, standar, pedoman, dan kriteria sarana, prasarana, dan peralatan medis. Bapak Ibu yang kami banggakan, berdasarkan Permenkes 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik, di situ dinyatakan bahwa pelayanan radioklinik yaitu pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non-pengion untuk diagnosa dan atau terapi dengan panduan imaging. Dalam hal ini,
pemeriksaan penunjang MRI dan CT scan adalah termasuk modalitas pencitraan digital yang dapat menghasilkan potongan gambar dengan resolusi tinggi sehingga memungkinkan dokter untuk melakukan intervensi dalam proses penegakan diagnosa maupun terapi kepada pasien. Perbedaan utama teknologi yang dipakai yaitu bahwa MRI menggunakan metode gelombang magnetik atau non-pengion, sedangkan CT scan menggunakan radiasi pengion atau X-ray. Prinsip ini akan menentukan perbedaan dalam penyiapan sarana-prasarana yang dibutuhkan pada saat pra-instalasi dan juga operasionalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita lihat bersama, mohon slide selanjutnya. Kita lihat pada grafik ya di bagian bawah terlihat, mohon kembali ke slide sebelumnya. Sebagaimana kita lihat pada grafik bagian bawah terlihat bahwa kedua modalitas ya MRI dan CT scan saat ini sudah cukup banyak, tapi memang belum tersebar merata pada semua provinsi. Ya. Terlihat kedua modalitas ini terkonsentrasinya tuh di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, ke depan kita perlu mendorong ketersediaan di wilayah provinsi lain sesuai kebutuhan layanan, terutama di rumah sakit rujukan yang memang disiapkan tingkat kompetensinya agar lebih mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan. Penerapan pelayanan radiologi klinik dengan modalitas MRI dan CT scan di rumah sakit sebagian besar berada di rumah sakit kelas A dan kelas B, dan sebagian kecil di rumah sakit kelas C. Sesuai Permenkes 24 tahun 2020 tentang radiologi klinik, bahwa tingkat kompetensi radiologi klinik dapat dilakukan di balai maupun klinik, sesuai kebutuhan dan kajian masing-masing fasilitas. Maksudnya fasilitas kesehatan ya. Maka perlu digarisbawahi kesiapan klinik dan balai untuk membuka layanan MRI dan CT scan karena relatif tingkat kesiapan sarana prasarana di bawah rumah sakit. Untuk itu, saya mengajak kepada profesi agar sama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keterpenuhan persyaratan teknis ruang CT scan dan MRI, serta memberikan masukan terkait dengan proses perencanaan yang saya pikir tidak mudah karena terkait dengan keamanan, keselamatan pengguna kedua modalitas yang canggih ini. Permasalahan teknis umum yang sering terjadi di lapangan saat instalasi dan operasi CT scan dan MRI, terutama di rumah sakit daerah diantaranya suplai daya listrik kurang, sehingga mempengaruhi kinerja dan usia alat menjadi berkurang. Kemudian tidak tersedia ruang untuk penyimpanan UPS. Dinding CT scan menggunakan bata ringan sehingga terjadi kebutuhan radiasi. Dan ini dilakukan pemasangan timba, juga pemasangan timbanya tidak benar. Ya. Kemudian space yang tidak cukup untuk chiller, akses pemasangan unit alat menuju lokasi ruangan yang jauh atau tertutup sehingga harus dibobok ya. Kemudian biaya pembangunan gedung juga kurang, dan sebagainya ya. Jadi secara umum, bangunan ruang radiologi harus mematuhi ketentuan bangunan yaitu memenuhi unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Lebih lanjut, posisi pelayanan radiologi klinik sebagaimana disebutkan dalam Permenkes 24 tahun 2020 bahwa bangunan pelayanan radiologi harus mudah dijangkau dari ruang gawat darurat, ruang rawat jalan, dan ruang lain yang membutuhkan pelayanan radiologi klinik. Kesemua akses ini akan mempengaruhi rencana blok bangunan, masa bangunan, tata letak bangunan, pemanfaatan ruang, desain tata ruang, dan komponen bangunan. Nah, oleh karena itu nanti inilah akan menjadi acuan dalam perencanaan desain lokasi dan juga pengembangan ruang MRI dan CT scan. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu dasar perencanaan ruang MRI dan CT scan adalah perlu mengetahui proses bisnis pelayanan yang berkorelasi dengan program ruang pelayanan itu sendiri. Hal ini termasuk kebutuhan luasan ruangan, termasuk untuk penunjangnya seperti ruang operator,
ruang mesin, ruang UPS, ruang AHU atau chiller, persiapan dan pemulihan pasien, hingga toilet. Tentu saja dalam hal kompleks pelayanan radiologi klinik termasuk kebutuhan ruang administrasi atau manajemen, ruang tunggu, toilet, dan sebagainya. Secara spesifik, persyaratan dinding ruang CT scan harus mampu menahan paparan radiasi. Kemudian juga, makanya dari itu kami merekomendasikan menggunakan material bata merah ya, yang memiliki kerapatan 2,2 per cm kubik atau beton, yang memiliki kerapatan lebih baik. Selain itu, dinding perlu dilapisi timah hitam minimal setebal 2 mili yang dipasang overlapping pada sambungan. Hal ini termasuk spesifikasi pintu dan kaca. Sedangkan untuk MRI, dinding diberikan sangkar Faraday untuk mengurangi dampak magnetik yang dikeluarkan alat. Untuk persyaratan prasarana atau utilitas ruang MRI dan CT scan, yang penting itulah bagaimana sistem pencahayaannya ya. Kemudian juga sistem tata udara, suhunya antara 22 derajat ya. Kemudian kelembaban 55. Juga persyaratan kelistrikan, hal ini mencakup kebutuhan daya, stabilitasnya, backup daya, dan juga pembumian atau grounding. Sistem gas medik dan vakum medik, ya, tersedia outlet oksigen dan vakum sentral. Kemudian sistem proteksi kebakaran dan sarana evakuasi, ya, adanya APAR, ada smoke detector, kemudian juga tingkat ketahanan api dan sebagainya. Dan elektroniknya mencakup sistem jaringan PACS, jaringan komunikasi, lampu indikator, dan sebagainya. Termasuk juga sistem sanitasi, ya, air bersih dan air kotor dan drainase. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, perencanaan pemenuhan ruang CT scan dan MRI harus merupakan suatu siklus kegiatan yang tidak terhenti. Dimulai dari rencana pengembangan master plan ya, atau rencana induk, diikuti dengan kajian kelaikan berupa need assessment dan readiness kriteria yang akan menentukan langkah perencanaan lanjutan. Dalam pemilihan produk dan teknologi Alkes sendiri, sebaiknya dilakukan kajian melalui health technology assessment yang dilakukan oleh rumah sakit, yang mungkin nanti melibatkan user ya, atau melibatkan pakar termasuk di dalamnya kegiatan survei pasar. Pada saat ini pemerintah sangat dimudahkan dengan sistem e-purchasing e-katalog alat kesehatan yang difasilitasi oleh LKPP. Dengan metode ini, kepastian produk, harga, dan legalitas sudah jelas dengan berbagai pilihan merek yang terbuka. Namun demikian, perlu rumah sakit perlu meneliti kembali terkait spesifikasi detail, terutama fungsional dan juga feature tertentu sesuai kebutuhan dari user. Permohonan informasi analisis biaya kepada instansi teknis dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR, terutama bagi rumah sakit milik pemerintah, perlu dilakukan. Karena untuk menjamin besaran perhitungan biaya standar dan non-standar mampu mendanai pekerjaan yang diharapkan sesuai persyaratan teknis. Hal yang penting lainnya adalah proses kerjasama yang baik antara penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dengan penyedia alat. Kerjasama ini utamanya untuk memenuhi prasarana untuk proses prainstalasi sesuai kebutuhan spesifikasi alat yang diadakan. Sebagai contoh, beberapa alat memiliki kebutuhan daya, sistem pendingin, luasan minimal, bobot yang berbeda dari merek satu dengan merek yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah selanjutnya, kami sadari bahwa standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik tanpa adanya kemitraan yang baik dengan swasta. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini yang semakin pesat, desain dan teknologi perumahsakitan juga semakin berkembang dengan baik, terutama menciptakan ke arah pengembangan rumah sakit digital serba otomatis. Tentu saja hal ini perlu kemitraan dari pengembang terkait pilihan teknologi yang semakin banyak di marketplace
seiring kedewasaan demand dari rumah sakit itu sendiri. Namun demikian, di sisi lain, bahwa tidak semua rumah sakit di tanah air memiliki kemampuan perencanaan sebaik seperti rumah sakit di kota-kota besar. Adanya asymmetry information menyebabkan output pembangunan tidak cost efektif, kurang berdaya guna dan berhasil guna, ditambah adanya keterbatasan dalam hal pembiayaan. Untuk itu pemerintah termasuk kepada pihak swasta harus sama-sama memberikan edukasi yang konstruktif kepada rumah sakit di daerah yang masih penuh dengan keterbatasan, sehingga dapat menciptakan rumah sakit yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan di seluruh rumah sakit di pelosok Indonesia. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan manajemen rumah sakit terkait persyaratan teknis rumah sakit, termasuk pelayanan MRI dan CT scan, Kementerian Kesehatan menyusun pedoman bangunan dan prasarana rumah sakit yang dapat dijadikan prototipe atau desain tipikal bangunan dan prasarana rumah sakit yang implementatif dapat dimanfaatkan langsung secara praktis bagi rumah sakit yang ingin mengembangkan atau merenovasi ruang pelayanan. Desain tipikal ruangan-ruangan pelayanan rumah sakit ini mencakup juga ruang MRI dan juga CT scan. Jadi memberikan acuan umum dan teknis penyusunan dokumen spek teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, dan memberikan referensi dalam metode dan penggunaan teknologi. Pada akhirnya, pedoman ini diharapkan menjadi panduan manajemen rumah sakit dan learning process bagi konsultan perencana rumah sakit, agar mendapatkan referensi basic design dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Demikian penyampaian kami, semoga forum ini memberikan referensi yang berguna bagi profesi engineering, terutama rumah sakit dan konsultan perencana dalam merencanakan desain, pelayanan MRI, dan CT scan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID, yaitu jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian sambutan dari Bapak Dirjen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga sukses. Jaya PTPI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Hanafi karena telah menyampaikan beberapa presentasi.